Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku. Ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sering keliru mengenai arti seorang tuan dan buruh. Kita sering berpikir bahwa buruh adalah budak yang dapat kita atur sesuka hati kita. Kita sering merasa kalau hamba atau buruh itu hanya sebatas pekerjaan saja. Maka karena itu, membayar mereka, kita menjadi seorang yang berada di posisi atas dan mereka di posisi bawah. Kita sering lupa kalau kita juga pernah di posisi mereka sebelum kita mendapatkan kesuksesan. Kita lupa bahwa segala perkembangan dari usaha kita itu juga berkat dari usaha mereka juga. Sebagai hamba, kita sering lupa bahwa Tuhan kita menganggap kita adalah keluarga, saudara. Sebagai hamba kita sering mengabaikan dan tidak taat akan tugas-tugas kita. Sebagai hamba kita masih sering berpikir bahwa pekerjaan hanyalah sebatas pekerjaan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dalam Injil hari ini kita disuguhkan dua sosok penting. Sosok pertama adalah hamba yang bekerja di ladang. Sosok hamba ini digambarkan sebagai sosok yang taat akan tuannya dan mengaminkan semua permintaan tuannya. Hal itu terlihat dari segala caranya melakukan semua tugas yang diberikan tuannya. Sedangkan tuan yang punya ladang adalah sosok yang angkuh dan sombong. Kesombongan itu tampak dari ketidakmauan sang tuan untuk berterima kasih kepada hamba dan malah menyuruh hamba itu menyediakan makanan kepada sang tuan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus ingin mengajarkan kepada kita sebuah sikap dasar yang harus kita hidupi sebagai seorang Kristiani, yaitu sikap sebagai hamba Allah. Salah satu sikap yang dapat kita teladani dari bacaan Injil hari ini adalah
sikap ketaatan kepada Tuhan, semangat mengabdi kepada Allah akan membantu kita untuk senantiasa menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapan Allah. Kita perlu menyadari bahwa kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Selain itu, sebagai hamba Allah, kita dipeliharanya dan diberi hidup oleh Allah, Sang Sumber Hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Allah, sebagai milik Allah, sudahkah kita mencintai orang-orang yang bekerja dengan kita? Atau kita masih bertahan pada pemikiran bahwa orang yang bekerja dengan kita hanya orang-orang yang dibayar dan layak untuk diperlakukan sesuka hati kita? Sebagai hamba, apakah kita sudah setia dan taat akan tugas yang diberikan Tuhan kepada kita? Atau sebagai hamba kita masih berpikir bahwa itu sebatas pekerjaan dan bukan suatu relasi keluarga? Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita perlu menyadari bahwa kita juga hamba di hadapan Allah. Allah tidak pernah memperlakukan kita di luar batas kemampuan kita. Kita harus tahu bahwa ketika kita menjalankan semua kehendak-Nya, Tuhan mengganjar kepada kita kehidupan kekal dan cinta. Maka saudara-saudari, mari kita membagi cinta itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik sebagai tuan dan sebagai hamba, dan Tuhan akan menggandakan cinta yang kita bagikan kepada orang lain. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Ya Allah yang Maha Kasih, berikanlah kepada kami, hamba-hamba-Mu, cinta yang melimpah, agar kami sadar bahwa kami adalah hamba di hadapan-Mu. Dan mampukanlah kami membagi cinta-Mu itu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu.
jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.